Oke sobat calon guru semuanya, saya ucapkan selamat kepada teman-teman peserta seleksi P3K tahap 2 bahwasanya saat ini sudah bisa cetak kartu peserta ujian P3K tahap 2. Nah, tentunya setelah teman-teman di sini sudah muncul ya untuk cetak kartu ujian P3K tahap 2 di akun SSC ASN. Di sini kita harus mempelajari lebih lanjut yaitu informasi yang ada di instansi masing-masing ya. Nah, kira-kira apakah langkah selanjutnya yang wajib dipahami? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, bagi teman-teman peserta seleksi P3K tahap 2, tentunya sampai saat ini sedang menantikan untuk bisa mencetak kartu peserta ujian seleksi P3K tahap 2. Nah, di sini untuk mencetaknya teman-teman bisa langsung saja klik masuk ya. Kemudian teman-teman seperti biasa masukkan nick dan juga password. Berikutnya setelah kita masukkan nick dan juga password, maka teman-teman di sini memasukkan kode CAPTCHA yang muncul ya. Kemudian setelah itu kita klik saja masuk. Dan berikutnya di sini coba kita lihat, ini adalah sudah bisa mencetak kartu peserta ujian ya. Nah, di sini kita itu berasal dari kalangan pelamar PPG. Nah, pelamar PPG di sini coba kita lihat di scroll ke bawah. Maka di bagian bawah ini adalah sudah muncul nih, yaitu selamat. Ini adalah untuk ucapan selamat lulus seleksi administrasi atau lolos tahap administrasi berkas. Kemudian di sini sudah muncul, yaitu silakan klik tombol di bawah ini untuk melakukan pencetakan kartu peserta ujian. Nah, setelah itu teman-teman tinggal klik saja nih, yaitu tombol cetak kartu peserta ujian akan muncul di sini ya. Kemudian setelah itu teman-teman bisa dibuka. Dan berikutnya setelah teman-teman di sini berhasil mencetak kartu peserta ujian, maka berikutnya silakan dipelajari lebih detail ya, yaitu informasi yang ada pada kartu peserta ujian ini. Nah, untuk yang di atas ini adalah informasi terkait tentang data diri pribadi kita. Kemudian di sini adalah untuk lokasi formasi. Jadi lokasi formasi tentunya teman-teman di sini adalah sesuai dengan yang dulunya itu telah dipilih ya. Teman-teman itu berada di provinsi mana, di kabupaten mana, atau mungkin juga di kota mana. Nah, ini adalah untuk lokasi formasi. Kemudian kualifikasi adalah di sini teman-teman itu berasal dari tenaga non ASN yang terdaftar yang tidak terdata di database BKN, atau mungkin juga pelamar PPG atau seperti apa. Tentunya di sini bisa muncul di sini. Kemudian untuk ijazahnya adalah ijazah S1-nya apa gitu ya. Nah, berikutnya karena di sini menggunakan ijazah yaitu dari lulusan PPG, maka yang terbaca adalah pendidikan profesi guru. Nah, kemudian untuk formasi jabatan itulah yang dilamar, ini guru ahli pertama ya. Kemudian inilah berada di pemerintah provinsi kabupaten mana. Berikutnya yang penting perlu diketahui ini adalah untuk lokasi ujian ya. Silakan dilihat di kartu peserta ujian masing-masing, yaitu lokasi ujian. Nah, lokasi ujian ini adalah kebetulan kita ternyata di sini ya untuk P3K tahap 2 ini adalah di kantor regional 2 BKN Surabaya. Dan untuk alamatnya ini adalah sudah tertera ya. Alamatnya di kantor regional 2 BKN Surabaya itulah di sini. Jalan Legend dan seterusnya ya. Nah, ini adalah untuk alamat ujian. Nah, berikutnya untuk tanggal dan juga sesi ujian teman-teman juga perlu dilihat ya. Nah, ternyata di sini kita kebagiannya itu tanggal 5 Mei teman-teman ya. Jadi tanggal ujiannya tanggal 5 Mei 2025. Kemudian sesinya ini adalah sesi 2 ya, yaitu sesi 2. Kemudian sesi 2 itu jam berapa? Yaitu jam 11.00 sampai dengan jam 13:10 waktu setempat ya. Ini untuk keterangannya adalah ujian SKD atau SKT. Nah, tentunya perlu teman-teman ketahui setelah mencetak kartu peserta ujian di sini kalau terteranya itulah jam sesi 2 itulah jam 11 sampai dengan jam 13:10 ya. Ini adalah untuk waktu pelaksanaan seleksi kompetensi. Namun di sini setidaknya teman-teman itu kan harus minimal 90 menit sebelumnya. Ini kan harus sudah sampai ya. Dikarenakan nanti masih ada nih rangkaian kegiatan yang harus diikuti. Nah, selengkapnya setelah teman-teman di sini mencetak kartu ujian seperti ini, silahkan teman-teman melihat ya informasi tambahan yang ada di websitenya. Nah, di sini coba kita akan melihat ya. Oke, nanti kita akan lihat informasi di website instansinya. Nah, di sini tentunya nanti akan diberikan PD ujian. Nah, ini berikutnya hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, peserta hadir datang yaitu 90 menit sebelum sesi ujian. Nah, artinya kalau misalkan di sini jam 11 sudah mulai, ini adalah 90 menit sebelumnya.
teman-teman sudah harus sampai ya. Nah ini nanti rangkaian kegiatan apa yang harus kita ikuti nanti kita baca di pengumuman instansi. Yang kedua, kartu peserta ujian CASN ini wajib dibawa saat pelaksanaan ujian. Kemudian yang ketiga, peserta wajib membawa kartu atau bukti identitas diri yang asli ya, yang sesuai tercantum pada kartu ini. Jika terdapat ketidaksesuaian, maka instansi berhak untuk tidak mengikutsertakan peserta untuk mengikuti ujian. Kemudian kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman instansi menjadi tanggung jawab peserta. Peserta wajib mematuhi peraturan yang berlaku ya pada saat pelaksanaan ujian. Nah berikutnya, setelah teman-teman mencetak kartu ujian, melihat lokasi ujiannya di mana, kemudian tanggal ujiannya kapan, sesi berapa, maka berikutnya silakan berkunjung ke instansinya. Oke, di sini misalkan saya itu adalah melamar pada Provinsi Banten misalkan ya. Ketika saya melamar di Provinsi Banten, maka saya ketikkan di Google yaitu BKD Banten seperti itu. Nah, teman-teman untuk yang melamar di instansi lain silakan juga diketikkan sesuai dengan instansi masing-masing. Setelah kita ketikkan BKD Banten, kemudian kita enter, kemudian kita klik ya untuk mendapatkan informasi lebih detail. Kemudian kita scroll ke bawah yaitu pengumuman terbarunya ya. Nah ini adalah pengumuman pelaksanaan seleksi kompetensi P3K tahap 2. Ini sudah disampaikan di sini ya. Coba kita buka. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah di sini kita bisa lihat di sini teman-teman ya. Kemudian di sini kita akan diarahkan menuju ke Google Drive. Nah berikutnya untuk lebih enaknya ini adalah kita luaskan saja. Oke, di sini adalah untuk pelaksanaan seleksi kompetensi P3K untuk provinsi yang saya lamar ya. Titik lokasinya adalah yang ada di sini, yaitu untuk titik lokasi ujian BKN pusat, kemudian Kanrek BKN dan juga UPT BKN. Nah, berarti di sini saya termasuk di dalamnya ya. Nah, ini menindaklanjuti surat deputi bidang dan seterusnya. Kemudian di sini peserta, jadwal dan lokasi seleksi kompetensi dengan CAT ya. Pelamar dan nomor peserta dan namanya tercantum pada lampiran ini adalah peserta yang memilih titik lokasi ujian di BKN pusat, kantor regional BKN dan juga UPT BKN. Kemudian bagi teman-teman yang memilih titik lokasi selain yang tersebut di poin nomor 2 ya, ini rincian lokasi dan ujiannya ini nanti akan disampaikan setelah panitia seleksi daerah ini mendapatkan jadwal dari Panselnas. Jadi kalau misalkan nama kalian nggak muncul di sini, nanti dipantau secara berkala ya untuk pembaharuannya. Kemudian pelamar wajib mengikuti seleksi kompetensi dengan menggunakan CAT ya. Ini pada waktu dan juga lokasi ujian sebagaimana terlampir. Nah, rincian lokasi ujian, jadwal dan bagian sesi pelaksanaan seleksi kompetensi P3K tahap 2 dengan menggunakan CAT adalah sebagaimana tercantum pada pengumuman. Kemudian peserta wajib hadir dan mengikuti seleksi sesuai jadwal dan lokasi yang telah ditentukan. Dan peserta ini nggak diperkenankan nih mengubah jadwal yang telah ditentukan ya. Sementara itu untuk materi seleksi ini adalah juga disampaikan ya. Materi seleksi kompetensi sesuai dengan Kemenpan RB ini ya. Ini sudah sering kita bahas yaitu kompetensi teknis, kemudian manajerial, kemudian sosial kultural, kemudian juga wawancara. Nah ini ketentuan pelaksanaan teman-teman silakan dipelajari ya. Ini adalah minimal datang 90 menit sebelumnya. Panitia memberikan nomor induk pribadi atau PIN ya, registrasi kepada peserta sebelum jadwal seleksi dimulai. Jangan sampai teman-teman nanti telat ya teman-teman ya. Nah ini pemberian nomor identifikasi pribadi registrasi ditutup 5 menit sebelum jadwal seleksi dimulai. Yang kalian bawa itu adalah KTP, kemudian kartu tanda peserta ujian ya. Nah ini silakan dibaca lebih detailnya, termasuk juga untuk dress code-nya ya, pakaiannya warnanya apa, kemudian sepatunya, baju dan celananya, jilbabnya, kemudian hal-hal yang harus dibawa dan juga hal-hal yang dilarang untuk dilakukan. Ini silakan dipelajari. Oke, saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah bisa cetak kartu ujian. Bagi yang belum, silakan dipantau secara berkala ya. Demikian, salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.